Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan majlisul rahimakumullah, menikmati waktu subuh sekaligus mengamalkan bahagian dari kita Allah Rabbul Alamin fardhu ala kulli muslimin wa muslimati. Mudah-mudahan pagi hari ini kita Allah berkahi usia umur panjang dan sehat walafiat, dan senantiasa Allah berkahi rezeki yang banyak dan halal, sehingga keluarga kita Allah bangun sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah dan berkah. Mudah-mudahan ayat yang saya bacakan tadi berkaitan dengan tema pagi hari ini adalah fase penciptaan manusia sebagai sebuah kelayakan untuk dipelajari, dipahami, disikapi sebagai sebuah abdi Allah yang awalnya dari yang tidak berharga menjadi lebih berharga. Bahkan penghargaan ini Allah takdirkan kita diberikan reward untuk memilih salah satu dari keduanya, apakah itu namanya surga, apa itu namanya neraka. Pilihan itu saya awali dengan sebuah hadis yang ada di dalam Arba'in, hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiqun wa masduq. Ini datangnya dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Rasulullah itu punya gelar tambahan, yaitu as-shadiq wal masduq, orangnya baik dan layak untuk dipercaya. Disitulah apa yang disampaikan oleh Rasul, inna ahadukum yajma'u khalqahu min batni ummih arba'ina yauman nutfah. Jadi di sini menggambarkan bahwa pada dasarnya semua makhluk yang namanya manusia itu berada pada satu tempat yang namanya rahim, dan disitulah berada yang pertama kali antara jima laki dengan perempuan ataupun terjadi yang namanya persenggamaan, maka di situ 40 hari terjadinya nutfah ada di dalam rahim. Nah, dari 40 hari itu Allah katakan juga di dalam Rasul itu summa yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian dia jadi alaqah ataupun jadi darah selama 40 hari. Zalikum summa yakunu mudghah, kemudian dia itu ada segumpal daging. Mithla dzalik 40 hari lagi. Summa yuslu bila malakul fathu fihi ruh. Kemudian setelah 40 kali 40 kali 40 kali 40, maka itu datanglah atau diperintahkannya yang namanya malaikat ruh. Kemudian ya'muru bil arba'in kalimat. Kemudian si malaikat itu memasukkan atau memberikan perintah ataupun informasi kepada roh itu adalah 4 jenis perintah atau 4 jenis khobar. Bi kitabir rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyyun wa sa'idun. Maka dia itu akan dituliskan rezekinya itu sudah ditentukan, rezekinya. Kemudian wa ajaluhu, matinya juga sudah ditentukan. Wa amalihi, dan amalnya juga sudah ditentukan. Wa syaqiyyun aw sa'idun, ataupun kebaikan dan keburukannya sudah ada di situ. Pada dasarnya kita punya modalnya itu gitu. Manusia itu, makhluk itu punya modalnya itu. Modal tentang rizki, tentang ajal, tentang amal, tentang kebaikan dan keburukan, modalnya itu. Nah, dari modal itu kita mau bagaikan manajemen kita di dalam manajemen akidah Islamnya mau diapakan, sehingga pilihannya di situ itu ada yang disebut dengan orang itu pada akhirnya ini ada sebuah prosesnya adalah ada orang yang kesehariannya menjalankan kebaikan agama, pada akhirnya dia masuk neraka. Padahal kebaikan yang pertama dia lakukan itu hanya sejengkal atau sehasrat terhadap nilai
surga yang Allah janjikan, tinggal sedepak begitu. Tapi kenapa ujungnya jadi seperti ahli neraka? Maka kelompok ini disebutin yang namanya su'ul khatimah. Yang kedua, ada sekelompok orang yang awalnya jahat, jelek, wah pokoknya mah banyak dosa gitu. Ini diceritakan dalam hadis yang sama. Tapi ketika dia sangat membenci kepada Islam, ini ada di contohnya itu adalah siapa namanya itu adalah Busairim. Yang diceritakan di dalam hadis itu adalah Busairim. Busairim ini adalah seorang pembenci gitu, pembenci terhadap Islam. Pokoknya Rasul yang diomongkan Rasul semuanya salah. Tapi terjadi ketika perang Uhud, Allah berikan taufik hidayah kali ya. Kemudian dia itu ikut berperang gitu dan mati. Nah, dalam proses perjuangan itu ada yang nanya, kenapa kamu ikut perang padahal kamu pembenci Islam? Ternyata dia katakan bahwa aku sedang menikmati kecintaan aku dengan Islam. Gitu. Dari mana itu mulainya? Dari sikap dan perilaku Muhammad Rasulullah SAW. Akhirnya dia matilah. Nah, dari hadis ini disebutkan bahwa kedua orang yang nanti, yang pertama tidak disebutkan namanya, yang kedua disebutkan namanya. Luar biasa. Jadi kalau berujung pada kejelekan itu tidak disebutkan namanya. Karena kalau tadi saya baca di ayat ketiga, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Jadi kita tidak mengguyon ataupun berpuji tentang nama seseorang, tidak. Maka itu dicontohkan oleh Rasul. Ketika ada orang yang su'ul khotimah tidak disebutkan namanya, tapi ketika ada orang yang husnul khotimah disebutkan namanya. Nah, mudah-mudahan kita juga tersebut nama itu, karena perjuangan kita ini belum berakhir. Saya bacakan tadi ketika di rakaat kedua, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawna idzama lahman. Nah, kita udah jadi lahman, maka di situ akan keluar lagi makhluk yang lain. Jadi proses Allah itu memang begitu, bukan unik lagi, tapi itu adalah sebuah kudrat iradat Allah, sehingga dari sekecil yang tidak berharga masuk pada rahim ibu, terjadilah di situ antara telur dengan itu terjadi, maka di situ ada proses 40 hari, dari mulai cairan, kemudian darah, kemudian daging, kemudian tulang dibungkus daging, maka keluarlah yang akhornya itu adalah kita. Jadi kita itu adalah dari satu saripati tanah dan juga akan kembali ke tanah. Layak kalau kita mensyukuri nikmat kita menjadi manusia. Karena ada yang namanya dari tanah sampai jadi tanah, kemudian jadi tanah dan kembali ke tanah, namanya tembikar gitu ya. Tanah kemudian jadi nanti uci atau apa itu dari tanah kembali ke tanah. Kalau kita dari tanah kembali ke tanah, tapi nilai, nah yang nilai bala itu bukan yang kita bawa, itu adalah value dalam keislaman. Makanya di sini Allah katakan ketika akhirnya itu adalah kematian, maka kematian itu nanti akan kita tanyai di akhirnya. Hadis ini menggambarkan pada kita bahwa memberikan ilustrasi ataupun menjadikan bagi kita sebuah tantangan dalam perjalanan hidup ini. Apakah ashabul yamin wa ashabus shimal, atau apakah berakhir dengan kejelekan atau berakhir dengan keburukan? Kecuali kita senantiasa memohon kalimat yang paling dipohon oleh kita adalah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Karena di situ ada 3 pilihan setelah kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang pertama itu adalah orang yang mendapat kenikmatan Allah, kenikmatan dunia sudah pasti dia dapatkan, kenikmatan akhirat itulah yang mereka cari, sehingga dari sekarang mereka kumpulkan seperti itu. Dan kita juga seperti itu. Maka ketika baca itu, ya Allah mudah-mudahan an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah bagian yang tidak terlepas dari sikap dan sifat kita. Ikhwan majelis subuh rahimakumullah, ketika di surat 23 tentang surat Al-Mu'minun tadi, ayat ke-12 sampai ke-16, itu Allah mengajari kita sampai
sampai dari mulai yang kecil, kemudian besar, kemudian besar mati dan kembali. Tapi juga ada yang diajari Allah bahwa suatu saat ini akan terjadi sebuah fakta kehidupan di mana orang bisa memilih. Pilihan yang sering itu adalah yang pertama, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi orang muslim yang suka sholat itu ujung-ujungnya kita itu atharis sujudnya itu apakah hanya bentuk wajah yang cemerlang karena glowing, karena dipulas, atau memang Allah berikan cahaya keislamannya lewat simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi bekas sujud itu ya boleh jadi orang itu di kepalanya ada yang hitam atau di jidatnya hitam karena dia mungkin karena tekanannya dan lamanya dia sujud. Kita tidak bicara itu, tapi yang min atharis sujud adalah sebuah proses refleksi dari sebuah sholat atau keadaan sholat itu dalam kehidupan manusia. Sehingga kita dengan manusia lain itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud itu senyum, ketawa itu adalah tasofa, artinya ketemu manusia itu kita salaman, senyum, ngobrol, itu adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi bekas sujud itu tidak genep malemah gitu ya, kayak bemo jalan jalan manyun aja dengan orang, itu enggak gitu. Tapi sebuah proses peradaban yang Allah melalui Rasulnya ajarkan itu min atharis sujud itu bagaimana sujud dalam sholat yang sudah diajarkan oleh Rasul itu berdampak pada min atharis sujud. Dalam hal apa? Bukan hal jual beli saja, ketika dibeli senyum, ketika tidak dibeli jadi cemberut, tidak begitu. Tapi dalam berbagai keadaan, ketika otot muka ini Allah berikan dengan begitu fleksibilitasnya tinggi, coba aja simahum fi wujuhihim min atharis sujud dalam keadaan kita itu nyaman gitu. Ketika baca Fatihah, kemudian baca surat, kemudian baca sholat, kemudian assalamualaikum, selesai sudah tugas. Tapi bukan berarti bahwa gugur kewajiban. Ada orang yang merurus ya Rasulullah, sholat orang ketika gugur kewajiban, itu ya udah ya bisnis apaan? Ya nggak gitu-gitu amat sih. Tetapi bagaimana kita sholat itu bukan saja gugur kewajiban, tapi mengejar kewajiban dengan kualitas yang prima gitu. Dari mana kita tahu? Rukan, sujudnya, rukunya, sujudnya, tumaninanya, semuanya dilakukan semata-mata karena kita tahu bahwa adab untuk menjadikan makhluk terhadap kholiknya itu adalah dalam bentuk sholat. Bayangkan oleh kita, kepala itu sudah diisi dengan ilmu berapa puluh tahun tuh ya, diisi terus dengan kalau tidak pernah sujud, dia timbul kesombongan karena kepala yang diagungkan dengan semua ilmuannya, wayahna lamun sholat ma'aya dihadapkan bujur gitu kan. Berarti dia memposisikan di hadapan Allah, dia tersungkur sebagai sebuah pengabdian. Kemudian kalau yang agak penting dengan kehadiran manusia di hadapan para ya, pujangga atau para raja itu dia berbungkuk atau ngesok gitu ya di jalannya. Nah, melalui proses sholat itu sebutnya prototip manusia sebagai makhluk di hadapan Allah. Masuk masjid aja kita buka sepatu, buka sandal, ya kan? Kemudian pakai pakaian juga yang bersih, yang baik. Kemudian lagi disitulah ta'adunnya dengan salam, tasawuf, segala macam. Jadi Allah mengajarkan dari hal yang kecil. Dan sesuatu yang kecil kita ini adalah sesuatu yang ya makhluk yang tidak dari sisi ekonomi kayaknya nggak bakal ada orang yang membeli yang namanya nuswah walaupun sebanyak seember, nggak ada. Ya begitu najisnya itu kalau dijual belikan begitu. Tapi ternyata Allah memuliakan itu ketika terjadi sebuah proses perkawinan gitu kan. Nah jadi dengan perkawinan itu nutfah yang kita miliki kemudian kita berikan ke istri kita, kemudian di situ terjadi janin segala macam. Itu adalah sebuah proses multifungsi sekaligus multi levelnya Allah terhadap manusia. Dari hal yang sangat kecil kemudian naikkan derajatnya, naik, maka manusia bisa saja sejajar dengan malaikat kalau dia baik dan meninggalkan keburukan. Malaikat
tidak ada keburukan, kebaikannya segitu. Manusia bisa naik. Sampai dibuktikan oleh Rasul Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj di satu tempat malaikat mengantarnya dan tidak bisa sampai kepada hadirat Allah. Kenapa? Itulah keterbatasan manusia. Nah, sementara keterbatasan malaikat, manusia itu lebih agung dari sisi itu. Nah, maka kita pun mau mencoba, mau masuk terus. Setiap hari kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha. Itu adalah sebuah pemurnian hati kita terhadap jiwa kita, di mana kita ini menemukan sebuah amaliyah dalam kehidupan. Nah, bagaimana itu penciptaan manusia? Hakikatnya adalah Allah ingin memberikan generasi yang begitu banyak. Dari generasi ke generasi itu disebutkan dalam Al-Quran. Dulu zamannya Nabi Adam begini, Nabi Nuh begini, kemudian ada yang disebut dengan kaum Ad, kaum Samud, segala macam. Quran itu menggambarkan orang jahat habiskan dulu, ganti dengan generasi baru. Ada orang yang kelompok jahat habiskan lagi. Nah, kalau dulu dihabiskan dengan angin, dengan hujan, dengan batu, dengan badai segala macam, sampai dengan tsunami, itu zaman Nabi Nuh, dihabiskan dulu yang jelek-jeleknya. Ternyata yang bagus itu punya potensi. Dan sekelompok orang bagus itu ada potensi jelek karena manusia itu punya syahwat, gitu ya. Jadi disitulah prosesnya. Makanya kalau kita mau merujuk pada surat Al-Mu'minun, bahwa di ujungnya juga kita dibangkitkan dari mulai kecil sampai besar, kemudian keluar dari makhluk yang lain dari asalnya. Kalau fotokopi kan sama, masuk fotokopi keluar gitu-gitu. Tapi manusia itu gak begitu, masuk ke cairan, keluarnya jadi manusia, dan manusia itu berproses. Nantinya juga setelah manusia masuk kubur, manusianya, sosok bodinya, sosok tubuhnya memang hilang. Tapi saya lupa membacanya dalam satu buku bahwa di titik ujung manusia itu, curungan gitu ya, ada sebuah titik di mana titik itu dipanaskan ribuan derajat pun tidak akan hancur. Dan itulah yang akan menjadi saksi kita di akhirat nanti, gitu kan? Itulah yang akan dari bangun dan kita saksikan diri, sehingga kita tuh di mizan itu ya Allah panggil. Nah, mudah-mudahan manusia yang sekarang mengabdi kepada Allah melalui ajaran Rasul Muhammad SAW, kita cuma memohon, ya Allah, jadikanlah sholawat yang kami bacakan itu menjadi azimah, sehingga Rasul itu sayang sama kita, karena kita sayang sama beliau. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, terus tiap sholat begitu. Masa yang disebut itu tidak sayang sama kita? Makanya kalau ada yang menyebutkan disebut dengan syafa'atul uzma Allah melalui Rasulnya, mudah-mudahan kita, karena kita ketika sholat baca sholawat. Nah, dengan sholawat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah, sehingga sholat tidak pakai sholawat ya salah, batal. Untuk itu bahasa penciptaan manusia itu saya cuman sekilas info yang ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ke-18, ditambah dengan hadis fase penciptaan manusia yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan riwayat dari Imam Bukhari yang ada di kitab yang namanya Syarah Arba'in. Mudah-mudahan kita ini membawa sebuah perilaku baru dari orang yang punya recovery. Recovery itu memperbaharui, ya, memperbaharui. Manusia itu pada dasarnya tenang gitu kan, tapi ada sebuah proses di dalamnya, itu adalah jadi dulu ya kusuk, jadi dulu ya kusuk, naik turun. Seiring dengan tekanan, ya, tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan pemilu, tekanan segala macam. Sekarang tuh jadi dulu ya kusuk, naik turun. Nah, salah satu solusi yang paling bagus ketika jadi dulu kita tersyukur untuk bisa mengatakan bahwa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ujung-ujungnya ketika nyebut la ilaha illallah,
mudah-mudahan saja bukan saja di situ berakhir, sampai kapanpun itu akan berakhir, dan itu adalah jaminan dari Allah ketika mulut dan hati kita menyampaikan kata itu. Apakah Pak orang yang mati tidak bisa mengucapkan itu? Ya hatinya bisa, karena hati itu, jangankan hati, mulut ini menyebut Allah nggak usah banyak bergerak gitu ya. Allah, Allah, Allah bisa gitu. Apalagi hati itu bebas banget menyebut apapun. Nah, disitulah letak hati kita. Makanya Rasul mengajarkan seandainya di segumpal darah yang ada di dalam tubuh ini baik, maka seluruhnya akan baik. Berarti pengertian baik itu bisa baik biologisnya, bisa baik isinya, termasuk bisa baik sikap dan sifatnya. Oleh itu kita memohon kepada Allah, sehingga tadi Allahumma hdina fiman hadait, Gusti mugi nuduhkeun kana hate itu fiman hadait, kana pituduh yang memang Allah berikan pada kita. Sehingga doa yang namanya kita panjatkan itu berbekas pada perjalanan hidup yang sisa ini. Karena manusia itu ada tiga ya gitu ya. Jadi kurang diberi cager belum tentu isukan. Makanya segera dalam keadaan sehat untuk sampai pada sebuah titik kebaikan. Kemudian kita diberi rezeki, jangan sampai rezekinya keburu dicabut, kita nggak ada gitu. Kemudian lagi itu kebaikan yang namanya keluarga, kita punya keluarga, jangan sampai keluarga kita juga diambil pada saat kita ya memerlukan, Allah mentakdirkan lagi. Oleh sebab itu maka dalam keadaan yang sangat strategis itu adalah sholat. Maka disitulah proses kehidupan yang dibangun Allah melalui Rasulnya dicontohkan melalui sholat. Makanya sholat itu aturannya ada shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana Rasul memberikan contoh sholat. Nah, apakah kita bisa melihat Rasul? Rasul itu kan punya sahabat. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama-ulama atau sahabat-sahabat turun tabi'in segala macam sampai ke ulama itu mengajarkan pada kita bagaimana itu sholat yang baik, bagaimana itu syarat, rukun, batal, sunnah itu diajarkan. Makanya kita perlu belajar kepada mereka melalui apa? Ya sekarang melalui buku, melalui kitab, melalui ceramah, melalui apa yang penting kita bangun untuk bisa memperbaiki. Demikian sekilas tentang fase penciptaan, walaupun fase itu kalau dikembangkan itu Pak Boswara yang tahu, ahli biologi itu orang kesehatan tahu itu nutfah itu seperti apa, keaktifasinya seperti apa itu. Tapi secara global Al-Quran mengajarkan globalnya gitu. Setelah nutfah, kemudian saraf jadi darah, kemudian darah jadi daging jadi tulang dibungkus daging, keluarlah yang mahal. Maka suatu saat nanti kita akan mati. Matinya itu ada yang masih di dalam perut, atau keluar mati, atau udah 10 tahun mati, 90 tahun mati. Yang penting ujungnya mati aja gitu. Hanya proses itu perlu pertanggungjawaban. Nah, siapa yang tidak perlu bertanggung jawab ya? Yang tidak perlu bertanggung jawab orangnya itu adalah gila. Makanya ya maaf ya, kalau tidak mau bertanggung jawab dalam hidup ini untuk sampai aja, ya gila itulah. Maka gila ya bukan gila jabatan saja ya, termasuk gila kehormatan, gila itu juga perlu dijadikan sebuah konsekuensi dalam kehidupan. Akhirnya permohonan maaf apabila loncatan bahasan ini berkaitan dengan hadis yang keempat di Arba'in, kemudian di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-12 ke-16. Walaupun yang pertamanya kita bangun adalah khosibunnya adalah khusyuk, terutama dalam sholat. Mudah-mudahan sholat kita menggambarkan sebuah proses kehidupan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Mudah-mudahan hidup ini juga gitu. Ketika kita lahir diazankan oleh orang tua kita itu takbir dan diakhiri dengan salam. Kita ini berakhir dengan husnul khatimah. Insyaallah ya Allah, jadikanlah kelompok kami, doa kami agar kami bisa menghadapmu dengan kalimat marhaban. Mudah-mudahan kalimat itu menyebabkan kita diiklai kalimatillah sehingga kita menjadi orang yang terbaik di muka insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, nggak ada yang tanya ya. Sallallahu